Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Nilai merupakan sesuatu yang menyenangkan kita. Nilai identik dengan apa yang diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan luhur bagi masyarakat. Sesuatu yang baik, benar, dan luhur berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa atau kehendak, dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan sebagainya. Dalam nilai itu sendiri terdapat cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Jadi apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan suatu keharusan. Sesuatu itu disebut bernilai jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nilai itu merupakan suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai tersebut. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran, maka kejujuran adalah nilai. Tapi kita tidak bisa melihat kejujuran secara indrawi. Yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat adalah perilaku yang jujur. Yang kedua, ciri-ciri nilai adalah nilai memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak atau berbuat. Misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Ciri nilai yang ketiga adalah nilai berfungsi sebagai motivator dan manusia merupakan pendukung nilai. Manusia berperilaku berdasarkan dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ketakwaan menjadikan semua orang terdorong atau termotivasi untuk bisa mencapai derajat takwa. Proses terjadinya Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Menurut Notonegoro, asal mula langsung Pancasila adalah yang pertama, asal mula bahan atau kausa materialis. Asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, karena Pancasila digali dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, asal mula bentuk atau kausa formalis. Ini dimaksudkan bagaimana
asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan, sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Maka asal mula bentuk Pancasila adalah Soekarno bersama-sama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta serta anggota BPU PKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila, terutama hubungan bentuk, rumusan, dan nama Pancasila. Yang ketiga, asal mula karya atau kausa efisiensial. Asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang satu. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas dasar pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Setelah melakukan pembahasan, baik yang dilakukan oleh BPUPKI, Panitia 9 maupun PPKI. Yang keempat, asal mula tujuan atau causa finalis. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang pendiri negara bertujuan untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Oleh karena itu, asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Kemudian yang kedua, proses terjadinya Pancasila secara tidak langsung. Secara kausalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti asal mula nilai-nilai Pancasila adalah yang terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Maka asal mula tidak langsung Pancasila bila dirinci maka sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar negara, nilai-nilainya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, semua telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius. Nilai-nilai itu menjadi pedoman dalam memecahkan problematika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Itulah tadi asal mula atau tinjauan Pancasila dari segi kausalitas, sehingga memberi dasar bahwa Pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara, nilai-nilai itu telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dari tinjauan kausalitas tersebut menjadi alasan bahwa Pancasila merupakan bukan hasil perenungan atau pemikiran sekelompok orang. Bahkan Pancasila bukan merupakan hasil sintesis paham-paham besar di dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa selain asal-usul nilai-nilai Pancasila yang berasal dari budaya Indonesia sendiri, ada juga yang berasal dari kebudayaan luar. Secara kultural, nilai-nilai atau unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Pancasila terlahir sebagai kristalisasi perjalanan sejarah dan komitmen kebangsaan segenap pemimpin politik pada waktu itu.
sekaligus menjadi cita-cita kolektif tentang terselenggaranya tata kehidupan masyarakat yang baru, yang lebih beradab, adil, makmur, dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual dalam wadah negara bangsa yang berdaulat sepenuhnya. Sehingga pengertian nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang dijadikan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yang diambil dari nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Sejak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, maka secara otomatis membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Sebagai suatu sistem nilai, maka 5 dasar Pancasila ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh, meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun semua itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis dan tidak dapat dipisahkan, sehingga saling terkait antara satu sila dengan sila yang lainnya. Hakikat Pancasila adalah nilainya, bukan simbolnya. Substansi nilai akan muncul setelah setiap individu mengemalkan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup dalam keseharian. Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya, maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Walaupun nilai memiliki sifat abstrak yang berarti tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata. Namun demikian, setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu. Misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Jikalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah causa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan berasal dari Tuhan. Demikian juga jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai itu bersumber pada hakikat kodrat manusia. Sehingga jikalau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum, maka diistilahkan sebagai hak dasar atau hak asasi. Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat berlandaskan pada hakikat sesuatu benda, kuantitas, kualitas, aksi, relasi, ruang maupun waktu. Demikian sehingga nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis. Konsekuensinya, walaupun dalam aspek praksis dapat berbeda-beda, namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau disarikan, maka dalam kelima dasar itu terdapat 5 prinsip nilai dasar yang menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius atau beragama, bukan bangsa yang ateis, tidak bertuhan. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan menjalankan ritual ibadah dalam beragama. Tidak ada paksaan serta tidak ada sikap diskriminasi antar umat beragama. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bukanlah berarti negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, asas sila ketuhanan yang Maha Esa lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal ini yang membedakan negara berketuhanan yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak berdasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas, kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan saling menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepercayaannya kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh bangsa harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Singkatnya, setiap individu bangsa harus memiliki pola pandang yang sama, serta menempatkan kemanusiaannya secara proporsional dan berkeadaban dengan mengimplementasikan beberapa butir nilai yang terkandung di sila kedua Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Dan dengan itu, harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai persatuan adalah menyatunya tekad dan semangat dalam memiliki dan memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, bangga sebagai bagian dari Indonesia.
Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sistem demokrasi yang dibangun adalah semangat mentradisikan musyawarah sebagai bentuk mekanisme kebersamaan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Terdapat beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila keempat. Di antaranya yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nilai yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Ada beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghargai orang lain. Dan yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Setelah nilai dasar, nilai Pancasila yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai dasar bersifat abstrak dan normatif. Karena nilai dasar bersifat abstrak dan normatif, maka nilai dasar belum dapat dioperasionalkan, sehingga perlu dijabarkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta dalam tata urutan perundang-undangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai gotong royong yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh dari nilai praksis terdapat dalam Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima sila Pancasila menjadi 45 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Revitalisasi nilai Pancasila adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan, serta nilai yang diserap dari berbagai adat istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir atau mindset, pola sikap, dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculannya untuk dijadikan sebagai dasar dan ideologi, alat pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis mutualis dengan bangsa lain, serta sebagai ruh dan semangat kebersamaan dari setiap individu bangsa Indonesia
tanpa terkecuali, sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa, cita-cita para pendiri bangsa. Singkatnya, revitalisasi memiliki arti bahwa nilai-nilai yang telah menyejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu dimunculkan kembali dalam sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia setelah reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam 2 tingkatan, yaitu pada tataran ide dan tataran praksis. Dalam tataran ide, hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu, memiliki semangat dan sikap gotong royong serta membudayakan pola musyawarah bisa dijadikan mekanisme dan cara efektif dalam kehidupan sehari-hari seluruh bangsa ini. Sikap gotong royong dan musyawarah juga bisa dijadikan sebagai sumber dalam rangka revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam tataran praksis, terutama yang menyangkut relasi penyelenggaraan negara dan masyarakat, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimisme publik. Misalnya, kenyataan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Indonesia adalah negeri yang kebebasannya berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus memiliki sikap saling menghormati, menghargai segala perbedaan, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan handal untuk pembangunan nasional yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme serta menemukan jati diri bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu menangkap tantangan sebagai peluang, dan mampu mengatasi segala permasalahan dengan solusi yang baik, serta mengaktualisasikan diri untuk bangsa dan negara agar lebih maju dan bermartabat. Berikut ada beberapa pertanyaan yang bisa Antuna renungkan dalam pembahasan kali ini. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.